Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 5 tema 3 subtema 2. Pembelajaran 1. Perkenalkan, saya Salisa Dina Sakina dari PGSD 1S akan mengajarkan adik-adik sekalian belajar mengenai pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan semangat belajar terus ya adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kefahaman. Amin. Nah, kita belajar subtema ini untuk apa sih? Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Sebelum kakak menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya, kakak terlebih dahulu akan menjelaskan petunjuk pembelajaran pada hari ini. Yuk kita lihat petunjuk pembelajarannya hari ini. Nah, berikut petunjuk pembelajaran hari ini. Yang pertama ada logo home, itu artinya layar utama. Yang kedua ada logo panah ke arah ke kiri, itu artinya kembali. Dan yang ketiga ada logo arah ke kanan, itu artinya selanjutnya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai dua hal. Yang pertama, kita akan belajar mengenai iklan, dan yang kedua kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, berikut tujuan pembelajaran iklan. Yang pertama, dengan mengamati dan mendemonstrasikan iklan, siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri bahasa iklan, media cetak, dan media elektronik. Yang kedua, siswa mengetahui perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan dan melihat poster, siswa dapat mengetahui beberapa hal tentang iklan poster. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan gangguan pencernaan yang mereka alami atau keluarga dan teman mereka. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari sistem pencernaan, yang pertama, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan gangguan pencernaan yang mereka alami atau keluarga dan teman mereka. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan obat sakit mah. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Siswa mengetahui lebih lanjut apa itu diare. Dan yang terakhir, siswa mencoba kegiatan di rumah mengolah cairan oralit. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, yuk langsung saja kita ke materinya. Terdapat dua materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu iklan dan sistem pencernaan. Nah, yang pertama iklan. Nah, berikut contoh sebuah iklan yang berupa poster. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu iklan? Sepertinya belum tahu ya. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, definisi iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan sebagainya. Nah, apa saja sih jenis iklan? Nah, terdapat dua jenis iklan. Yang pertama, iklan media cetak, dan yang kedua, iklan elektronik.
Yang pertama, iklan media cetak. Perbedaan iklan media cetak dan media elektronik yaitu iklan media cetak adalah media untuk mempromosikan suatu produk dalam media cetak yang berupa gambar tapi tidak ada suaranya seperti koran, majalah, dan lain-lain. Selanjutnya, iklan media cetak. Iklan media cetak adalah media untuk mempromosikan suatu produk dalam media cetak yang berupa gambar tapi tidak ada suaranya seperti koran, majalah, dan lain-lain. Iklan media elektronik adalah media iklan yang disebarkan melalui media elektronik seperti TV, radio, dan internet berupa gambar dan suara. Contohnya seperti iklan TV dan yang sering kita jumpai di internet. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya mengenai iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Udin harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di tema 3. Materi yang akan kita bahas adalah tentang iklan. Mau tahu kelanjutannya? Mau tahu apa itu iklan? Jangan sampai ketinggalan. Bahasa Indonesia kelas 5, tema 3. Materi yang akan kita bahas adalah iklan. Iklan dapat diartikan sebagai berita pesanan yang berisi pemberitahuan atau penawaran, baik itu barang ataupun jasa, kepada masyarakat. Jadi itu adalah arti dari iklan. Kemudian mari kita simak contoh iklan. Berikut adalah contoh iklan. Simak baik-baik terlebih dahulu iklan berikut ini. Nah, sudah? Baik, kita akan membahas tentang unsur-unsur sebuah iklan dari gambar yang sudah kita cermati bersama. Yang pertama, Super Crunch. Betul sekali, itu adalah nama produk. Kemudian, kriuknya berasa banget. Itu menunjukkan slogan atau kata kunci, yaitu kata-kata yang menunjukkan keunggulan dari sebuah produk, berfungsi untuk mempermudah konsumen untuk mengingat produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah daging ayam utuh 100%, yaitu merupakan keunggulan produk. Selanjutnya, untuk mempermudah konsumen dalam memesan produk yang ditawarkan, perlu dicantumkan nomor telepon, dan alangkah lebih baik jika ditambahi dengan alamat sehingga mudah mencarinya. Selanjutnya, yang tak boleh ketinggalan adalah gambar yang menarik, sehingga pada saat konsumen melihat iklan itu langsung tertarik dan ingin membelinya. Selanjutnya, betul sekali, apa itu? Harga. Dalam iklan yang baik harus juga mencantumkan harga, sehingga konsumen bisa mempersiapkan uang yang harus dipakai untuk membelinya. Selanjutnya adalah keterangan tambahan atau kalimat penjelas. Ini diperlukan untuk melengkapi informasi
dari iklan yang ditawarkan. Sifatnya sebagai pelengkap dan penjelas. Nah, kita sudah menganalisis iklan tersebut per bagian, sehingga dari situ kita dapat simpulkan bahwa unsur-unsur iklan yang pertama adalah nama produk, betul sekali. Yang kedua, slogan atau kata kunci, yaitu kata singkat yang dipakai untuk menggambarkan isi iklan. Fungsinya untuk mempermudah konsumen mengingat produk yang ditampilkan atau produk yang ditawarkan, sehingga hanya mendengar kata itu, pikiran konsumen langsung teringat akan produk tertentu. Nah, itu pentingnya slogan. Selanjutnya adalah keunggulan dari suatu produk. Kemudian yang keempat, harga produk. Kelima, alamat dan nomor telepon. Keenam, gambar yang menarik. Dan yang ketujuh adalah kalimat penjelas. Ini adalah unsur-unsur dalam sebuah iklan yang baik. Dalam membuat iklan, perlu diperhatikan ciri-ciri penggunaan bahasa iklan. Iklan yang baik, yang pertama, bahasanya bersifat informatif, yaitu memberi atau mengandung informasi yang bermanfaat. Yang kedua, bahasa iklan bersifat sugestif. Maksudnya, kalimat atau kata-katanya mampu menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, bahasa iklan juga harus komunikatif. Maksudnya adalah kalimat atau kata-kata yang dipakai mudah dipahami, sehingga konsumen langsung paham pada iklan yang ditawarkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah bahasa dalam iklan harus singkat dan padat. Maksudnya hanya menggunakan kata-kata yang diperlukan saja, namun memiliki cakupan makna yang cukup luas sehingga mampu menggambarkan keseluruhan isi iklan. Iklan menurut isinya dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan, yaitu iklan yang isinya hanya memberikan informasi tentang suatu hal. Jadi hanya menginformasikan sesuatu, tidak mengajak atau menawarkan. Contohnya, iklan duka, iklan pengumuman, iklan kegiatan tertentu, dan yang lain-lain. Berikut contohnya. Silakan disimak terlebih dahulu. Jenis iklan yang kedua adalah iklan niaga atau penawaran, yaitu iklan yang berisi penawaran, bisa berupa barang, bisa berupa jasa kepada masyarakat. Contohnya adalah iklan makanan, iklan minuman, iklan perjalanan, layanan perjalanan maksudnya, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari iklan penawaran atau yang sering kita sebut sebagai niaga. Iklan tersebut menawarkan produk berupa bakso. Yang terakhir atau yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat dapat diartikan sebagai
iklan yang berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah iklan pola hidup bersih dan sehat, ajakan untuk reboisasi, dan lain-lain. Berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat. Iklan tersebut berisi cara mencegah penularan COVID-19 dengan cuci tangan, hindarkan berkontak langsung dengan orang sakit, dan yang lainnya. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang iklan. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang iklan. Boleh disimak lagi videonya agar kalian lebih paham tentang materi iklan tersebut. Mas Maudin, selalu jaga kesehatan, selalu berdoa, semoga kita segera bisa bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sifat-sifat iklan. Dalam membuat iklan, perlu diperhatikan ciri-ciri bahasa iklan. Iklan yang baik biasanya bersifat diantaranya yang pertama, informatif, yaitu memberi atau mengandung informasi yang bermanfaat. Yang kedua, sugestif, maksudnya kalimat atau kata-katanya mampu menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, komunikatif, maksudnya kalimat atau kata-kata yang dipakai mudah dipahami agar konsumen langsung paham pada iklan yang ditawarkan. Dan yang terakhir, singkat dan padat, maksudnya hanya menggunakan kata-kata yang diperlukan saja, namun memiliki cakupan makna yang cukup luas sehingga mampu menggambarkan keseluruhan isi iklan. Nah, selanjutnya kita ke materi yang kedua nih, yaitu gangguan sistem pencernaan manusia. Setelah melihat iklan, mungkin kalian akan melihat iklan makanan yang berupa pencernaan makanan, yang mana dilalui oleh mulut, kerongkongan, terus lambung. Setelah itu kita akan membahas tentang gangguan pencernaan yang disebabkan oleh banyak hal, diantaranya sakit mah, sakit perut, dan sebagainya. Nah, sistem pencernaan. Materi kita kali ini tentang alat pencernaan manusia. Setiap manusia memiliki pencernaan. Nah, alat pencernaan itu kadang-kadang memiliki gangguan atau terserang penyakit. Penyakit itu disebabkan karena makanan. Kalau kita memakan makanan yang tidak sehat, maka pencernaan kita akan terganggu. Contohnya, diare bisa dikatakan sakit perut, disebabkan karena makanan tidak sehat. Nah, berikut contoh video mengenai gangguan pencernaan. Yuk kita cermati lagi teks percakapan yang disajikan dalam buku siswa, di mana percakapan tersebut disebabkan salah satu contoh gangguan pada organ pencernaan manusia. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat video ini. Yuk kita simak videonya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol.
Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Setelah mengamati video mengenai gangguan pencernaan manusia, terdapat salah satu gangguan pencernaan pada manusia yaitu diare.
Diare adalah buang air besar dengan tinja yang encer atau berakhir dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Penyakit yang paling sering dialami anak-anak yaitu penyakit diare dan MAH. Pola makannya harus dijaga agar terhindar dari penyakit tersebut. Maka harus merawat alat pencernaan dengan cara diantaranya makan makanan yang bergizi dan bervariasi, tapi jangan terlalu berlebihan agar pencernaan baik-baik saja. Contohnya, jangan makan makanan yang berlemak serta dengan memperbanyak makan buah dan sayuran. Menjaga pola makan yang teratur, jangan menunda-nunda. Menjaga kebersihan makanan. Apabila kita mau makan buah, maka haruslah dengan mencuci makanan tersebut. Apabila membeli makanan di jalan, maka harus dilihat dulu apakah dilalat atau bakteri lain. Kalian harus tahu sebelum dimakan. Menjaga kebersihan peralatan makan. Harus dicuci dulu sebelum digunakan. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan tangan atau mencuci tangan dengan sabun. Nah, terdapat salah satu cara untuk mengobati sakit diare yaitu dengan cara menyeduh oralit. Berikut cara menyeduh oralit. Yang pertama, cara mengolah cairan oralit. Siapkan setengah sendok garam, 6 sendok gula pasir, 1 liter air hangat, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Berikut cara pembuatannya. Yang pertama, larutkan gula dan garam dalam air hangat. Yang kedua, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Saatnya kita kuis. Soal pertama. Iklan yang ditayangkan di televisi dan iklan yang diperdengarkan di radio termasuk jenis iklan media video. Benar. Yang kedua, perbedaan antara iklan media cetak dan elektronik antara lain adalah iklan media cetak hanya berisi tulisan, sedangkan iklan media elektronik berisi tulisan dan gambar. Soal selanjutnya, iklan pada media elektronik banyak yang dibuat dengan sangat kreatif dan menarik. Berikut ini contoh hal menarik yang ada dalam iklan media elektronik. C. Iklan di televisi dengan menampilkan tarian daerah. Soal nomor 4. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa menjadi penyebab diare kecuali luka di kulit karena benda-benda tajam. Soal kelima. Perhatikan gejala gangguan pencernaan berikut ini. Rasa tidak nyaman atau nyeri di perut bagian atas. Kedua, rasa panas seperti terbakar di dada. Yang ketiga, perut kambungi. Yang keempat, sering bersendawa. Dan yang kelima, cepat kenyang saat makan. Hal-hal di atas adalah termasuk gejala dari penyakit MAH. Soal yang keenam. Cara mencegah diare bisa kita lakukan dengan cara pastinya dengan mencuci tangan dengan sabun. Sekian
Sekian pembelajaran pada hari ini yang kakak bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.